Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Ridwan Aditya, kemudian ada Rizky Nur Afifah, ada Salma Marifah, dan ada Samsa Mubarak. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu pada topik 1 ruang kolaborasi. Di sini, kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas, di mana kasus yang disajikan terdapat 3 buah kasus. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk kasus yang pertama adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata yaitu MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, untuk soal yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, pada kasus tersebut, sebelumnya guru sudah menyiapkan kegiatan pembelajaran yang matang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan bantuan kepada peserta didik. Bantuan tersebut berupa langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk mencari nilai rata-rata, yaitu MEAN, secara terstruktur. Sehingga pada percobaan pertama, peserta didik mampu menyelesaikan soal dengan baik dengan mengikuti langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata yang diberikan oleh guru. Kemudian, dengan mengikuti percobaan pertama, peserta didik memperoleh pengalaman yang berharga, sehingga pengalaman tersebut membantu peserta didik menyelesaikan soal yang serupa. Terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh peserta didik yaitu mendapatkan stimulus dari guru, yaitu bantuan. Kemudian, peserta didik menyerap dan memahami stimulus yang diberikan, setelah itu mengolah informasi yang sudah diterima. Sehingga pada percobaan kedua, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan pengerjaan karena peserta didik sudah memiliki pemahaman konsep yang lebih baik terkait materi matematika sosial, yaitu nilai rata-rata, melalui langkah-langkah yang diberikan oleh guru pada percobaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut pendapat kelompok kami, dalam proses belajar mengajar, seringkali peserta didik bingung cara memulai mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Langkah-langkah yang diberikan oleh guru dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, dan peserta didik juga dapat mengikuti langkah-langkah tersebut ketika mengerjakan soal. Hal tersebut karena peserta didik melakukan pembelajaran yang bermakna, sehingga memiliki pengalaman yang berharga, kemudian mengulangi percobaan tanpa bantuan karena telah memiliki pengalaman di percobaan yang pertama. Metode di atas dapat diterapkan pada
kegiatan belajar berkelompok ataupun individu yang mengharuskan peserta didik berkolaborasi dan berperan aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami dan juga mencari informasi-informasi baru pada saat proses belajar mengajarnya. Berdasarkan hal tersebut, teori yang berkaitan adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar menekankan pada peran aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, mendorong peserta didik menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil pemahamannya terhadap masalah yang dihadapi. Menurut teori belajar konstruktivisme Vygotsky, pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap dan menyerap stimulus tersebut. Kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Ada dua konsep penting dalam konstruktivisme menurut Vygotsky, yaitu genre of proximal development dan scaffolding. JPD didefinisikan sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah secara mandiri dari tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau teman atau bekerja sama dengan teman yang lebih ahli. Yang kedua, scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk belajar dan memecahkan masalah berupa petunjuk, memberikan contoh, sehingga seseorang bisa efektif dalam belajar. Untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Berdasarkan hasil diskusi, menurut kami yang dapat dilakukan oleh Ibu Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka di kelas 1 sekolah dasar antara lain: 1. Dalam proses pembelajaran matematika di kelas 1, Ibu Rina dapat melakukan belajar melalui permainan dan role play. Contoh permainan yang dapat menstimulasi anak untuk belajar menghitung adalah congklak, ular tangga, monopoli, dan main tebak-tebakan angka. Selain melalui permainan, Ibu Rina juga bisa memakai role play atau bermain peran, seperti bermain peran penjual dan pembeli, sehingga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak-anak di kelas 1 sekolah dasar, di mana mereka lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan elemen permainan. Yang kedua adalah Ibu Rina dapat menggunakan alat-alat matematika seperti kubus, batu, atau gambar-gambar atau sempoa untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dan merasakan konsep-konsep matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Hal ini dikarenakan anak-anak di usia ini cenderung memahami konsep melalui pendekatan visual dan konkret. Yang ketiga, Ibu Rina dapat mengaitkan konsep matematika dengan cerita sederhana atau situasi sehari-hari yang relevan bagi mereka. Misalnya, menghitung hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, serta pada saat mengajarkan penjumlahan, Ibu Rina dapat mengaitkannya dengan aktivitas berbelanja di toko. Hal ini dikarenakan anak-anak di usia ini cenderung menangkap konsep melalui cerita atau kisah yang pernah atau sering mereka alami. Yang keempat, Ibu Rina dapat memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terus berlatih karena anak-anak di kelas 1 SD memerlukan pengulangan dan praktik rutin untuk menguatkan pemahaman mereka.
Dan yang terakhir, Ibu Rina perlu memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan memberikan dukungan yang sesuai. Diferensiasi pembelajaran dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan memberikan tantangan tambahan bagi yang lebih mahir, karena tentunya peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ridwan Aditya. Yang selanjutnya adalah mengapa kami menyarankan hal tersebut. Berdasarkan Jean Piaget berpandangan bahwa proses belajar seseorang itu akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang menjadi 4, yaitu sensor motor dengan umur 0-2 tahun, kemudian ada tahap praoperasional 2-7 atau 8 tahun, kemudian operasional konkret yaitu 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun, dan operasional formal. Pada tahap sensori motor, anak memahami dunianya melalui pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik berupa penglihatan, pendengaran, sentuhan kulit, penciuman, dan rasa. Pada tahap praoperasional, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Meskipun anak sudah bisa menjelaskan dengan kata-kata pernyataan, terkadang tidak logis, seperti dalam menjelaskan sebab akibat. Penjelasan anak kadang tidak berhubungan. Yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Anak-anak sudah bisa berpikir logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret atau sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera mereka, namun belum dapat berpikir abstrak. Kemudian, yang terakhir pada tahap operasional formal, individu itu sudah dapat berpikir abstrak, logis, dan lebih idealistik. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Brunner, menyatakan bahwa untuk menjamin keberhasilan belajar, guru itu hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif individu itu melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Pada tahap enaktif, individu memahami dunia sekitarnya menggunakan pengetahuan motorik. Misalnya, melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap ikonik, individu memahami objek-objek atau lingkungannya melalui gambar-gambar yang menggambarkan situasi konkret di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah tahap simbolik, di mana individu memahami lingkungan sekitarnya melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Nah, merujuk dari 2 pendapat ahli yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka kelompok kami berpendapat bahwa peserta didik yang ditangani oleh Ibu Rina itu termasuk pada tahap operasional konkret dan tahap enaktif. Kami berpendapat demikian itu karena Ibu Rina mengajar kelas 1 SD yang berumur antara 7 atau 8 tahun, sehingga kami menyarankan Ibu Rina untuk melakukan hal-hal yang kami sampaikan, yaitu pada poin pertama yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Ridwan Aditya. Yang selanjutnya yaitu kasus 3 akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Rizky Nur Afifah. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya.
Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, untuk kasus 3, pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan yang diambil oleh Made sudah tepat. Mengganti contoh deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota menjadi pantai dan makanan khas Bali, sesuai dengan latar belakang budaya dan tempat tinggal setiap peserta didiknya. Keputusan yang diambil oleh Made sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruktivisme dalam sudut pandang ilmu psikologi dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengalaman peserta didik mengunjungi pantai-pantai dan mencoba makanan-makanan yang ada di tempat tinggalnya sendiri dapat membantu mereka lebih memahami lagi apa itu tes deskripsi yang disampaikan atau diberikan oleh Made. Untuk pertanyaan kedua dalam kasus 3, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, dalam kasus tersebut, Made menerapkan prinsip diferensiasi, di mana prinsip diferensiasi menurut Terux pada tahun 2004 adalah pembelajaran yang menciptakan berbagai alur dengan berbagai perbedaan kemampuan minat dan pengalaman siswa yang diserap, digunakan, dikembangkan, dan disajikan sebagai sebuah konsep pembelajaran sehari-hari. Prinsip diferensiasi juga merujuk pada pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dalam kelas. Pendekatan ini mencakup penggunaan berbagai strategi pengajaran, penilaian, dan sumber daya untuk mendukung siswa dengan gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Prinsip diferensiasi memotivasi peserta didik untuk lebih terlibat dalam pembelajaran dan juga menekankan pentingnya mengakomodasi perbedaan-perbedaan individual peserta didik, seperti minat, kemampuan, dan latar belakang. Dengan memberikan contoh tes deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota menjadi pantai dan makanan khas Bali, Made bisa membuat pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi peserta didiknya. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan peserta didik dalam minatnya dan juga membantu peserta didik lebih mudah memahami lagi konsep tes deskripsi. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai tanggapan dari 3 kasus yang telah disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.